Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suara Mawang Catia Podcast. Nah, di pagi hari ini nih, aku bakal ngajak ngobrol sama, ya pasti kalian udah pada tahu ya, atau mungkin kalau ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya nih perkenalkan, nama aku Jian Yakomi Soliha, dan di sebelah saya, wow, ini gue star yang ditunggu-tunggu ini Terima ya. kasih. Oke, mungkin bisa diperkenalkan Iya, Bapak. senang sekali ketemu Jian. Selamat pagi Jian. Selamat pagi Iya. Bapak. Tuh, rasanya baru kemarin menjadi Iya. duta sekolah gitu Wah, ya. bener yang banget, Pak. sudah meroket juga ya sekarang. Dan Iya. ini adalah salah satu prestasi yang terbesar dari SMA Lab, bahwa anak-anak kami yang sudah berhasil di putra-putri berkarakter sekarang melalang buana menjadi duta, baik itu di perguruan tinggi maupun di masyarakat. Sukses ya. Iya. Ya. Terima Ketemu kasih lagi. Bapak. Dan wah, ini kesempatan yang paling berharga banget ya. Oke, sebelumnya Bapak ini Wakasis Kesiswaan di SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang, dan sekaligus nih ya Pak ya, guru bahasa Indonesia. Wow, keren banget ya. Dan Pak, ini sedikit cerita dan ingin bertanya nih Pak, mengulik sedikit tentang SMA Lab UM. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana dan apa saja program di kesiswaan. Iya. Seperti yang diketahui bersama bahwa masyarakat sudah tahu bahwa SMA Lab itu gudangnya prestasi, gudangnya program-program untuk menyiapkan anak-anak berprestasi. Semua kegiatan yang disiapkan oleh kesiswaan itu adalah yang menyiapkan anak-anak untuk menjadi seorang pionir. Contoh kegiatan mulai dari masuk di SMA Lab, bahwa begitu diterima di SMA Lab, anak-anak mengikuti MPLS. Dan di akhir acara MPLS, masa pengenalan pembelajaran di sekolah ini ya, atau yang sering dikenal dengan MOS itu, anak-anak ditutup dengan kegiatan outbound. Wow. Outbound itu adalah penanaman jiwa korsa, artinya cinta terhadap tanah air, khususnya cinta SMA Lab, sehingga di situ tidak ada perbedaan, di situ tidak ada yang namanya dari asalnya dari SMP negeri, SMP swasta, dari Malang, dari Timur, dari Papua, dari Kalimantan, nggak ada bedanya. Semua harus menyatu, disiapkan untuk mengawal SMA Lab menjadi berprestasi. Itu yang pertama. Jadi begitu masuk aja programnya sudah jiwa nasionalisme dalam lingkup kecil SMA Lab. Apalagi nanti kalau ini mendarah daging bagi anak-anak, mempunyai jiwa korsa terhadap lembaga mereka bernaung, maka itu menjadi satu kebanggaan kami sudah menyiapkan anak-anak itu mempunyai rasa memiliki kebangsaan yang tinggi. Terus begitu masuk di program kedua, setelah menjadi siswa masuk dengan jiwa korsa cinta SMA Lab, anak-anak akan disuguhi satu prestasi bahwa menyambut bulan Agustus kan begitu. Kan bulan Juli itu kegiatan MPLS gitu kan. Jadi masuk di bulan Agustus, adik-adik walaupun kelas 10 itu sudah mendapatkan satu wawasan bahwa kakak-kakak kelas 11 dan 12 itu ada lomba persiapan 17-an. Mereka sudah lihat persiapan karena di SMA Lab semua kegiatan di blow up di website sekolah. Sehingga tahu, oh Agustusan saya harus menyiapkan ini. Dan intinya kalau di kegiatan kedua ini lebih luar biasa karena anak-anak bisa menyiapkan rasa kebangsaannya diwujudkan dalam kegiatan pawai masing-masing kelas, seperti yang Jian rasakan kan. Iya. Dulu kelasnya Jian pakai apa? Dulu temanya gitu. Temanya kalau nggak salah merah putih Bapak. Iya, merah putih ya. Iya. Ya, yang di adik-adik kelas-kelas kita sekarang ini tidak hanya merah putih lagi. Jadi multi bahasa, ada yang punya adat dari Timur, adat dari Papua, kemudian dari Jawa, bahkan yang lebih unik lagi ada yang mereka pakai adat bangun tidur gitu. Jadi bayangkan kalau pawai pakai adat bangun tidur, ada yang bawa bantal, ada yang pakai daster gitu, lucu kan gitu. Jadi itu kegiatan dari awal, kemudian nanti masuk di bulan September, adik-adik akan diperkenalkan bahwa ada masa pergantian kepemimpinan ketua OSIS. Sebagaimana biasa kan, bahwa pemilu yang dilaksanakan di SMA Lab ini untuk mengajarkan bagaimana dia ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah untuk memilih calon
ketua OSIS-nya. Dan kita tahu semua rangkaian persis pelaksanaan pemilu yang ada di masyarakat. Mulai dari pendaftaran harus mendapatkan dukungan minimal dari 30 kelas. Artinya ada dukungan di situ. Ada tanda tangan masing-masing kelas perwakilan itu menyetujui. Baru diusulkan ke MPK. Kemudian setelah itu masuk di seleksi sampai kampanye, sampai pelaksanaan pencoblosan kan sama. Ada pendaftaran, kemudian ada masuk bilik, masukkan suara ke kotak, dan penghitungannya pun juga transparan. Artinya pembelajaran demokrasi dikemas dalam bentuk pemilihan ketua OSIS. Jadi nasionalisme dapat, kemudian kebangsaan dapat, politik juga dapat. Dan kalau saya mau cerita kayaknya nggak cukup ini ya. Ini sampai bulan Desember, sampai bulan September saja itu. Masih seperti itu. Kegiatan di SMA Lab itu untuk kesiswaan saja ada 27 program. Wow, 27 gitu ya. program ya Pak ya. Dan itu pastinya dijalankan semua. Iya, dijalankan semua dan semua berbasis persiapan bahwa semua kegiatan itu bisa bermanfaat bagi mereka di masa yang akan datang, begitu. Oke, keren banget ya. Itu tadi itu sekilas nih tentang program kesiswaan di SMA Lab UM. Dan selanjutnya nih Pak ya, tujuan dari program-program tersebut itu apa ya Pak? Iya, kembali seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada program yang hanya digunakan untuk main-main saja. Tidak ada. Semua punya tujuan yang bisa diterapkan di masyarakat. Sehingga anak-anak tidak perlu ragu lagi bahwa kegiatan-kegiatan yang kita susun itu benar-benar kegiatan yang bermanfaat. Kalau tadi di bulan September begitu tujuannya untuk pembelajaran politik, pembelajaran agama pun kita mulai pagi gitu ya. Datang ke sekolah harus diawali dengan doa, ditutup dengan doa. Kemudian pembelajaran agama kita berikan space khusus bahwa yang beragama Muslim karena mayoritas di sini klasikal pelaksanaannya. Toh yang beragama non Muslim pun juga kita berikan kesempatan dengan memilih hari gitu ya. Hari kalau agama Kristen pelaksanaannya pada hari Jumat. Jadi di saat teman-teman Muslim melaksanakan sholat Jumat, teman-teman kita yang Kristen dan Katolik pelaksanaan pendidikan agamanya di sekolah juga. Kita mendatangkan pembina khusus dari guru pendidikan agama Kristen. Yang agama Hindu, kita juga ada anak-anak kita itu melaksanakan kegiatan di sekolah juga. Yang selama ini kan melaksanakan kegiatannya di kegiatan di puranya ada di dekatnya SMA 5 itu. Mereka sekarang bisa melaksanakan di sekolah pada hari Rabu setiap minggunya. Sehingga itu untuk menanamkan tujuannya adalah bagaimana sekolah ini menempatkan agama sebagai hal yang tertinggi, menyiapkan karakter anak-anak berbudi mulia. Karena dengan agama itu hidupnya menjadi terarah dan baik. Kalau sudah baik, tentu bangsa ini akan baik kan begitu ya. Ya pastinya, dan yang paling saya ingat itu ya Pak ya, kalau setiap masuk sekolah itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Ternyata pemirsa ini alumni kita ini nggak lupa bahwa kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Pancasila itu pasti Pak. Jadi kayak kadang-kadang di sekolah lain itu nggak ada kayak ngucapin kita setiap pagi Pancasila dan menyanyikan lagu 3 stanza Indonesia Raya. Itu kayak hal yang unik menurut saya dan itu membekas bagi saya sih. Menurut saya kayak itu pengalaman yang sangat-sangat tidak boleh dilupakan karena tidak ada di sekolah lain yang menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Ditambah lagi berbaris di selasar ya. Benar sekali Bapak. Itu kan biasanya kan di kelas-kelas ya. Di kelas nyanyi, di kelas Inilah SMA Lab yang kita lakukan setiap hari punya tujuan. Dan ini Jian perlu diketahui. Waktu Bapak melaksanakan global learning di Korea, sama gitu. Anak-anak yang mau masuk ke kelas itu juga berbaris di depan. So berarti yang kita lakukan itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah menginternasional kan begitu. Subhanallah, waktu saya datang, waduh, mau masuk berbaris di depan, kemudian dia kalau di Indonesia kan salaman ya, kalau dengan guru. Kalau di sana kan cuma ada yang tos begitu, gitu. Ada yang gitu. Menurut kreasi masing-masing suatu negara ya. Tapi yang kita lakukan di sini
pembelajaran pembukaan itu melalui kegiatan nasionalisme, menyanyikan lagu Indonesia Raya, membacakan Pancasila, kemudian berdoa bersama, itu ternyata menjadi kenangan gitu ya. Jadi Iya kenangan pastinya gitu. Pak, itu kayak ngerasa dulu kayak gini ya, sekarang kalau di kuliah udah masuk kuliah tuh udah nggak ada Bapak. Jadi ngerasa ini kayak aneh gitu ya Bapak. Jadi ini juga pesan untuk Mas Menteri juga gitu ya, biar nasionalisme itu kan tidak hanya tumbuh di SMA Lab, tapi harus tumbuh di perguruan tinggi. Benar banget. Harus ada aturan kayaknya ya, aturan bahwa mahasiswa sebelum masuk harus menyanyikan misalnya baca. Dan kayaknya apa ya, kalau ada universitas seperti itu menjadi universitas yang betul-betul unik lah. Artinya kan keindonesiaan banget. Tapi bisa nggak ya gitu? Ya itu coba ya, nanti kita tunggu ya. Kapan ada nih universitas yang kayak seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Sekian banyak program, mana nih yang paling diunggulkan oleh Pak Habib? Ya. Dengan tim kesiswaan juga. Yang paling diunggulkan sebetulnya semua sama ya. Tetapi yang terasa bagi anak-anak kami adalah LSAC ya. Ini saya masih menyimpan satu logo ini ya, satu logo kenangan ini. Ini prestasi yang diraih oleh anak-anak SMA Lab. Kegiatan LSAC ini merupakan kegiatan yang sifatnya menyeluruh ya. Difikirkan, dipersiapkan, dilatihkan, bahkan dipraktekkan berulang-ulang untuk menyajikan satu karya besar SMA Lab. Di LSAC ini anak-anak kreatif, artinya bisa membagi waktu antara sekolah dan mempersiapkan satu kegiatan besar, yaitu anak-anak menampilkan karya musiknya, karya ekstrakurikulernya, karya dramanya, karya entertainernya anak-anak SMA Lab. Dan saya yakin di sekolah-sekolah yang lain sama, bahwa kegiatan pentas seni kalau di SMA Lab namanya LSAC ini kegiatan yang benar-benar ditunggu. Dan saya sangat berbangga hati kalau sekolah-sekolah yang lain itu di dalam menyelenggarakan penataan panggung, kemudian pembuatan video yang melatar belakangi background dari satu acara itu mereka beli. Di SMA Lab tidak ada satupun yang beli. Jihan mungkin merasakan kan gitu ya? Benar sekali. Bagaimana anak-anak itu dari yang memang punya bakat itu diberi kesempatan, kamu ndak usah ikut pelajaran dulu. Benar. Kamu siapkan ini karena ini menjadi tanggung jawab kan. Benar Bahwa sekali. event ini besar karena dananya juga besar kan begitu. Benar sekali. Dananya ratusan juta kan begitu. Iya, bahkan nggak main-main anak gitu nggak ya. main-main. Jadi anak-anak juga dipersiapkan menjadi marketingnya. Ya. Jadi di sini kami merasa bangga. Bangganya di mana? Anak-anak mulai punya sistem kerja. Ya. Walaupun mereka anak-anak SMA, tidak kalah dengan anak-anak SMK. Proses kreatifnya membuat slide-slide menjadi warna di background panggung itu menjadi hal yang luar biasa. Kemudian membuat video pembuka yang bisa memberikan skenario yang luas, kemudian tidak canggung-canggung ibu kepala sekolah menjadi aktornya mereka yang melatih, kemudian ngambilnya di Jalan Ijen, itu kenangan yang betul-betul tidak pernah terlupakan. Dan saya senang sekali bahwa di LSAC yang terakhir ini luar biasa. Bahkan tampilannya anak-anak kita sangat luar biasa. Jadi itu satu yang sangat diharapkan, yang sangat diunggulkan di SMA Lab, mengingat itu ajang anak-anak yang sekarang ini notabene pengen menjadi seorang artis kan begitu. Dipersiapkan sungguh-sungguh di sana kan begitu. Kalau kegiatan yang lainnya Mbak Jihan, karena rutinitas ya, mungkin karena setiap tahun ada, ya kami mengatakan bahwa kita akan melaksanakan selalu ada peningkatan, ada evaluasi. Tapi kalau yang namanya LSAC 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Kan gitu ya. Sehingga itulah yang menjadi tolak ukur bahwa peningkatan kreativitas anak SMA Lab itu bisa diukur di situ. Iya, menurut mungkin kalau 3 tahun sekali itu kayak kita mengumpulkan bakat-bakat dari mahasiswa-siswa di SMA Lab ya Pak ya. Jadi artinya kan yang ngisi itu tidak hanya itu saja kan, mesti generasinya kan berbeda. Iya. Dan sudah disiapkan lebih matang lagi pastinya ya. Disiapkan lebih matang berkaitan dengan tadi itu. Tidak ada kegiatan di kesiswaan yang sia-sia. Waktu MPLS pun
anak-anak itu punya kesempatan menampilkan atraksi di hari terakhir kan begitu. Di situ kan dari anak ini punya bakat. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, kita bisa mengetahui saat itu ada Mbak Lintang, ada Mas Bayu yang luar biasa itu kan juga kita kenal dari MPLS gitu. Dari MPLS yang notabene begitu ada kegiatan inaugurasi di hari terakhir. Saat itu kita buatkan panggung di halaman depan itu yang backdropnya hanya satu lembar background yang dari banner itu, dan anak-anak bisa menampilkan luar biasa dan akhirnya hasil yang ditampilkan, karya yang ditampilkan, prestasi yang ditampilkan, banyak piagam-piagam penghargaan di bidang musik maupun kegiatan berbahasa yang menjuarai. Bahkan kami di waktu wisuda mendapatkan surprise bahwa mereka-mereka yang benar-benar diorbitkan dari SMA Lab dengan prestasi yang yang diketahui mulai MPLS, dibimbing sampai LSAC, sampai wisuda mereka membuat kejutan-kejutan surprise dengan musiknya, kolaborasi mereka luar biasa. Keren banget. Tunggu apa lagi ya? Segera buruan langsung ya kalian ngapain? Ini udah udah penjelasan yang pasti udah langsung aja cari ya. Ini di webnya SMA Lab ya. Dan sekarang nih Pak, di pandemi kayak gini dengan pelaksanaan program kesiswaan ini bagaimana nih Pak? Iya. Pandemi tidak mengurangi kegiatan di SMA Lab. Tentunya 27 program yang saya sampaikan tadi itu karena berkaitan dengan tanggung jawab bahwa anak-anak sudah menantikan program-program, karena di buku tatib kita, di buku peraturan akademik itu sudah tertulis kegiatan kesiswaan, kegiatan humas, dan kegiatan kurikulum. Sehingga di pandemi ini hanya kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa yang kita anulir, seperti kemah blok. Kemah blok itu tidak bisa kita laksanakan karena ada kerumunan di sana dan itu pasti dilarang oleh pemerintah. Sehingga kemah blok itu kemarin kita ganti dengan adik-adik mengikuti pengarahan diklat kepramukaan bersama dengan pelaksanaan mustegab. Kemudian kegiatan yang tidak boleh yang dianulir dari 27 itu, yang kedua adalah kegiatan Pondok Ramadan. Pondok Ramadan tidak dilaksanakan, namun aktivitasnya tetap sama, dilakukan secara daring. Jadi anak-anak melakukan kegiatan tarawih tetap dalam lembaran-lembaran yang harus ditandatangani. Kemudian anak-anak harus melaksanakan tadarus, mereka harus merekamnya dan dikirimkan ke guru agama. Kegiatan itu tetap jalan. Pengumpulan parsel ya kita sampaikan kepada orang tua dan ananda bahwa biaya pelaksanaan Pondok Ramadan yang biasanya anak-anak buka bersama itu, kita alihkan uang buka bersama itu atas izin orang tua dan mereka kita gunakan untuk membuat parsel. Seperti biasa itu. Jadi kegiatan tetap terlaksana namun secara daring. Kemudian kegiatan-kegiatan class meeting tidak bisa dihilangkan karena walaupun kegiatannya bersifat klasikal bisa kita laksanakan secara daring juga gitu loh. Jadi kegiatan-kegiatan kita yang ya memang secara umum sih kesiswaan itu kegiatan mengumpulkan massa, tapi sekarang banyak dilakukan secara daring. Bulan bahasa dilaksanakan dengan daring, kemudian wisuda. Bahkan adik-adik yang kemarin yang wisuda pandemi, ya Allah, sekolah mohon maaf ya belum bisa karena saat itu belum bisa berpikir panjang karena aturan yang ketat tidak bisa menyelenggarakan wisuda. Namun insya Allah untuk tahun ini kita udah nyiapkan bahwa wisuda nanti kita gelar di sekolah dengan menghadirkan per kelas. Per kelas. Jadi adik-adik datang satu kelas, mendapatkan ucapan selamat dari ibu kepala sekolah, kemudian nanti duduk di panggung lebar itu mereka akan bisa bisa foto bersama. Kenangan itulah yang menandai dia lulus SMA. Sehingga kritik dan saran di awal tahun pembelajaran kemarin itu adalah kami tidak bisa mengikuti wisuda, apa bukti kami di SMA Lab ini kan gitu. Dan yang lebih utama di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini adik-adik anak-anak SMA Lab yang wisuda tidak mengenakan baju adat lagi, tapi mengenakan toga kan itu. Wow, keren banget Pak. Dan toganya sangat unik ya.
warnanya seperti di DP saya. Itu lihat DP saya itu ya. Jadi saya pakai toga warna ungu, ya topinya juga ungu begitu. So, tunggu di bulan Juni setelah hari raya kita akan melaksanakan wisuda yang benar-benar spektakuler di SMA Lab, kayak anak-anak dari luar negeri, bahwa toganya sudah tidak hitam lagi kan gitu ya. Di SMA Lab toganya warnanya unyu-unyu. Waduh, ini saya tidak merasakan wisuda, jadi kepingin wisuda ya. Mohon maaf ya. Aduh, gimana nih Bapak? Bisa diulang nggak? Nah, itu kesan yang disampaikan Jihan itu masuk di WA Ibu Kepala Sekolah, di manajemen. Ya itu tadi, kembali lagi. Kami mohon maaf di angkatannya ini Kak Jihan ini belum bisa menyelenggarakan wisuda. Ya memang kita bulan Maret, April kan biasa anak-anak melaksanakan ujian nasional kan. Hanya April, Mei wisuda kan begitu. Dalam waktu 2 bulan kita belum ada persiapan apapun. Kita sudah lockdown seperti itu. Udah ketakutan masyarakat yang luar biasa. Bahkan sebetulnya kita udah nyiapkan kajian di situ ya. Di wisuda kajian itu kita sudah di Hotel Savana sudah MOU. Bahkan kajian kan juga waktu kami permohonan maaf itu kan bahwa undangan kan sudah ada di Hotel Savana. Sehingga kami mohon maaf, bukan kami tidak menyiapkan, namun apa daya pemerintah punya aturan. Kita tidak boleh berkerumun untuk mencegah penularan COVID-19 yang sampai hari ini pun masih belum kelar. Tapi alhamdulillah Kota Malang sudah mulai merangkak ke zona kuning ya, mudah-mudahan segera hijau gitu. Amin. Ya, kita dengan memutus rantai COVID-19 juga menjaga kesehatan pastinya dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sekarang tidak hanya 3M kayaknya. Iya, 5M Bapak. Sudah menambah ya. Oke Pak, selain program yang sangat luar biasa nih ya Pak ya, kesiswaan itu notabene adalah wadah untuk membantu dan menangani masalah problematika siswa. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan Bapak. Ini yang saya menjadi bangga, ada pertanyaan seperti ini bahwa sekolah SMA Lab itu beda dengan sekolah yang lain. Kalau sekolah yang lain mungkin kalau ada anak-anak yang mengalami masalah itu apa yang dilakukan adalah memberikan sanksi gitu ya, memberikan sanksi. Di SMA Lab tidak seperti itu. Izinkan SMA Lab melakukan treatment dulu. Sebelum orang tua maupun siswa sudah putus asa, saya tidak pengen sekolah. Di SMA Lab akan kita lakukan treatment apapun. Sehingga setelah treatment itu kita uji coba dan kita evaluasi bisa menunjukkan ada perubahan atau tidak. Kalau tidak berarti kami mohon maaf tidak sesuai dengan sistem di SMA Lab. Namun yang putus asa ini enggak berlaku di SMA Lab. Karena treatment yang kita pilih sudah kita pikirkan. Contoh ya Kak Jihan ya. Kegiatan kita menyelesaikan masalah anak-anak. Anak-anak ini di non PJJ dulu, nanti di PJJ juga akan saya bahas. Di non PJJ bahwa ada anak kita yang sakit gitu ya. Jadi namanya Kak Eva itu pada bulan-bulan September itu jatuh. Sehingga tulang ekornya itu dinyatakan retak oleh dokter. Mau duduk sangat susah sehingga Kak Eva ini harus berbaring. Namun karena Kak Eva semangatnya anak-anak SMA Lab dulu itu kalau sudah masuk jurusan IPA ya, itu tidak ada hari tanpa belajar. Sehingga minat belajarnya tetap menggebu-gebu. Orang tuanya menyampaikan ke sekolah bahwa mohon izin cuti sampai dengan nanti 1 tahun ke depan. Permohonan cuti 1 tahun ini kan bagi sekolah bahwa orang tua harus mendampingi anak-anak 1 tahun, menyiapkan lagi nanti di kelas 12 sangat susah kan. Sehingga saat itu kami berpikir panjang apa yang bisa kita lakukan. Karena KFA ini adalah cikal bakal bagaimana kita memberikan layanan anak-anak yang kebutuhan khusus tidak bisa belajar karena darurat kan begitu. Sehingga diputuskan bahwa orang tua datang ke sekolah kemudian kita berikan penjelasan. Kalau Ananda masih senang belajar dan tidak terbebani dengan sakitnya. Iya, anak saya masih senang belajar, berikan kesempatan. Akhirnya kita putuskan saat itu bahwa guru memberikan tugas, kemudian memberikan pendampingan, memberikan modul untuk bisa dikerjakan di rumah. Dan alhamdulillah kerjasama yang bagus. Setiap hari Jumat orang tuanya ke sekolah mengantarkan tugas dan mengambil tugas. Itu berlangsung sampai semesteran juga seperti itu. Di bulan Desember tidak bisa datang ke sekolah. Di bulan
Maret sebelum ujian April kan bisa ujian, Iya. Ananda ini melakukan cek lagi. Oh, cek. Cek lagi. Ternyata setelah di CT scan itu MRI ya. Iya. Jadi di situ kelihatan bahwa Ananda ini tidak patah tulang. Sehingga mendengar saat itu tidak patah tulang, rasa percaya dirinya muncul. Eva ini minta diberikan KREK itu. Hari pertama ujian nasional, dia datang. Wow. Kita sebagai gurunya tidak percaya bahwa dia bisa senekat itu ke sekolah. Bahkan tempat ujiannya di ruangan ini. Di depan podcast ini gitu. Kita naik tangga itu, Eva mengerjakan soal ujian nasional hari pertama, kedua, dan ketiga sampai selesai. Dan alhamdulillah Ananda ini waktu masuk perguruan tingginya, masuk di SBMPTN-nya, lulus diterima di Kedokteran Hewan Brawijaya. Jadi dengan kita memberikan perlakuan kepada Ananda secara luar biasa ini, memberikan kesempatan belajar, mereka bisa sukses di kedokteran hewan. Tidak hanya itu, di masa pandemi ini juga ada beberapa siswa kita yang punya pengalaman yang tidak jauh berbeda. Karena di SMA Lab walaupun di kegiatan PJJ, presensi kehadiran itu tetap jalan. Jadi kalau begitu pukul 7 sudah masuk PJJ, sama, wali kelas punya tugas, lihat grup di masing-masing kelas. Lihat di parentingnya, anak-anak sudah masuk belum. Nanti kalau belum masuk akan dapat laporan tuh dari moloikatnya semalam. Istilahnya moloikat gitu. Kalau enggak daftar akan dapat molo, bahasa Jawanya molo itu dapat bencana kan begitu. Bukan malaikat yang ciptaan Allah, bukan. Ini istilah-istilah yang kita kenal moloikat. Kalau Anda enggak ngikuti aturan akan dapat molo kan begitu. Jadi beliau akan menyampaikan ini Ananda yang belum masuk pada saat ini. Mungkin Jian kan bisa merasakan juga saat itu. Jadi kalau pukul 8 kalau waktu kegiatan normal, beliau berdua keliling mencatat siapa yang tidak masuk. Dan kewajiban wali kelas untuk menghubungi orang tua. Anak-anak yang tidak masuk lebih dari 3 kali, ya tetap aturan tetap berjalan. Kita sampaikan kepada orang tua, Ibu sudah ada pelanggaran pertama, Ananda tidak mengikuti pembelajaran selama 3 kali tanpa alasan. Monggo, kalau memang ada halangan untuk PJJ, silahkan izin. Kami tidak apa-apa karena memang waktu dan jarak yang memisahkan kita di pandemi ini. Sehingga kalaupun setelah diberikan peringatan tidak hadir lagi, maka kita panggil orang tua itu. Sehingga disitulah kewajiban Ananda dan orang tua datang. Kita tanya masalahnya apa. Kalau misalnya masalah kuota, kita siap. Apalagi SMA Lab pundi-pundi kegiatan sosialnya kan tinggi. Mbak Jian bisa merasakan bahwa dalam waktu 5 hari kita bisa menyumbang di Pacitan itu 50 juta kan begitu. Kemudian di Lombok selama 5 hari juga kita sudah ngirimkan berapa puluh juta kan begitu. Kemudian di Sulawesi SMA Lab kalau kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu perkembangan pendidikan tidak akan pernah kehilangan motivasi untuk itu. Sehingga kalaupun alasannya tidak punya pulsa, enggak. Yang jelas alasan mereka bahwa mereka nyaman di sekolah. Dengan kata-kata dia nyaman di sekolah, yang kita lakukan apa penyelesaian masalah tidak masuk itu? Ya kita berikan kesempatan, you bisa offline di sekolah. Artinya kita lakukan bahwa nyaman dia belajar di sekolah, kita tawarkan itu dan sesuai dengan keinginan, datanglah ke sekolah. Sehingga kita juga sampaikan di grup ini di Humas, saya sampaikan bahwa Bapak Ibu, bahwa Ananda kita ini yang setelah kita mendapatkan satu penjelasan, hasil pemanggilan kemarin mulai hari ini akan masuk offline di sekolah. Sehingga di kelas pun juga mereka mempunyai tempat duduk di situ. Bapak Ibu guru yang semula hanya melihat laptop saja waktu ngajar karena anak-anak semua nun jauh di sana. Hari ini mereka belajar langsung di depan guru. Saya sampaikan bahwa Ananda yang belajar di sekolah, jangan merasa bahwa Bapak Ibu guru tidak memperhatikan kalian loh ya. Karena yang dihadapi banyak yang di laptop, namun di belakang itu ada LCD. Ya jadi
apa yang diterangkan melalui Zoom itu Ananda juga bisa perhatikan itu. Dan kelebihannya tidak hanya itu, Ananda yang belajar di sekolah itu di saat teman-temannya mendapatkan tugas silakan kerjakan, silakan dicoba di rumah. Pengajarnya inilah yang akan mendekati kepada Ananda itu. Artinya mendapatkan layanan khusus. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak kita pikirkan secara khusus, kemudian pelayanan yang istimewa kepada anak-anak tanpa mengatakan bahwa kamu salah. Tidak ada kata kamu salah di SMA Lab. Yang ada apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Wow, itu keren banget ya, pengatasan dari kesiswaan SMA Lab UM. Beri tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Kayaknya tersanjung saya. Iya, ini tim suksesnya SMA Lab nih. Kalau nggak ada Pak Habib dan tim-timnya yang lain ini pasti kacau. Kita tim besar Kak Jian, tim besar, semua guru-guru, semua karyawan. Karena yaitu SMA Lab kita ciptakan sebagai satu kesatuan bahwa tidak mungkin Pak Habib ini punya ide-ide bisa terlaksana tanpa kerjasama yang baik. Dan semua mendukung kegiatan itu. Tidak hanya Bapak Ibu guru, OB pun. Ini contoh Kak Jian yang benar-benar kegiatan yang perlu saya pamerkan ke masyarakat. SMA Lab senantiasa melaksanakan kegiatan LSC, Lab School Competition, masih ingat kan ya? Yang menghadirkan anak-anak paskibra se-Jawa Timur, yang menghadirkan pramuka-pramuka SMP se-Jawa Timur di sekolah kita. Mereka jauh dari Surabaya, dari Blitar, dari Ponorogo. Tidak ada penginapan karena jumlahnya banyak, kita sediakan kelas kan begitu. Benar. Ya. Dan yang terjadi mereka sehari semalam tidur di SMA Lab, kemudian apa yang terjadi? Ada, ini cerita nyata, amplop tercecer di Selasar. Petugas OB kita sedang membersihkan. Padahal itu uangnya jutaan rupiah. Iya. OB kita tidak mengambil uang itu. Dan seperti biasa, SMA Lab setiap menemukan barang yang bukan miliknya, pasti diberikan kekesiswaan untuk diumumkan atau dilaporkan kepada khalayak. Dan itu yang luar biasa. Mungkin kalau tidak ada budaya jiwa korsa yang tinggi di SMA Lab itu, menemukan uang jutaan itu bagi seorang OB, mungkin kan bisa diambil sendiri. Tapi tidak terjadi. Bahkan di hari berikutnya ada HP yang namanya gambarnya apel krowok itu, saya masih ingat apa mereknya, Apple itu ya. Bayangkan semahal itu. Karena kita sudah katakan bahwa kalau bukan miliknya berikan ke kami, karena itu bukan hakmu. Juga sampai di ruangan kami. Kami umumkan pada anak-anak bahwa yang kehilangan silakan melapor. Jadi di SMA Lab ini luar biasa. Jadi keberhasilan SMA Lab bukan karena Pak Habib, bukan karena Bu Rosdiana, karena kita tim besar. Karena yang kita hadapi adalah calon-calon pemimpin bangsa ini yang akan meneruskan kami kan gitu. Sehingga kegiatan-kegiatannya harus dipersiapkan, bukan hanya sekedar main-main, tetapi memang punya tujuan untuk bisa dikembangkan kalau mereka sudah terjun di masyarakat. Gitu. Keren, abis ya. Dan sedikit pesan atau motivasi nih Pak untuk siswa SMA Lab dan para pendengar podcast hari ini. Ya, untuk seluruh penikmat suara Mawang Catya Podcast gitu ya. Bahwa di PPDB sudah mulai berjalan hari ini. Pilihlah sekolah yang menumbuhkan karakter mulia. Pilihlah sekolah yang memberikan layanan tanpa pernah putus asa. Apapun permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik, asalkan ada niat. Dan SMA Lab siap untuk itu. Kebersamaan kita menyambut siswa, memberikan warna, kemudian mengantarkan kesuksesan menjadi bagian yang tak terpisahkan kami di dalam melayani seluruh sivitas akademi di SMA Lab. Dan tentunya di PPDB ini ayo segera gabung di SMA Lab. Ayo. Kak Jihan sudah merasakan sendiri bahwa dulu waktu masuk sekolah malu-malu, sekarang sudah menjadi public figure di Kota Malang. Siapa yang enggak kenal Kak Jihan kan gitu. Dan hari ini Kak Jihan waktu dulu Putra Putri Berkarakter kan mendapatkan materi public speaking kan. Dan sekarang masuk di jurusan
promosi kesehatan. Promosi kesehatan di Polinema kan begitu. Nggih. Dan kayaknya tidak ada kegiatan kami yang sia-sia. Bukti sudah menunjukkan bahwa kalau mereka sudah terpilih di Putra Putri Berkarakter, mendapatkan pelatihan public speaking, memilih jurusan kan juga tepat. Iya. Kemudian yang kita hadapi sekarang di podcast ini dipandu oleh alumni yang luar biasa, Terima kasih. capcupnya gitu ya. Ya ini ya salah satu bukti. Selamat bergabung di SMA Lab. Kami bangga bahwa sekolah ini bisa mewarnai dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tentunya kami akan sangat bangga kalau ada di SMP, MTS yang sekarang lulus segera bergabung di SMA Lab. Ya. Oke, baik. Tadi sekilas ya, cuap-cuap ya di pagi hari ini. Wow, seru sekali. Terima kasih Bapak Sama-sama Kak Habib. Ziat, saya sudah diundang di podcast ini, kebanggaan ya, walaupun di sela-sela waktu mengajar tentunya. Sukses untuk kajian juga. Terima kasih Bapak, Ya, oke. sehat selalu juga. Dan sekian dari podcast Suara Mawang Catia Podcast dan sampai jumpa.